Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya kedengar? Terdengar, Miss. Kita mulai ya. Kameranya boleh diaktifkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Sudah ada 10 orang. Sebentar, kakak teleponnya sebelah sana aja. Kasih nenek, Kak. Oke, tugasnya sudah saya terima dari siapa? Devi ya. Untuk hari ini kita akan bahas dulu. Ada kelompok yang mau duluan direview? Belum hadir siapa nih? Saya langsung buka aja deh. Ini ada kelompok dari tengah dulu deh ya. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Lintang sama Gina. Sebentar. Ini ya, kelihatan nggak? Nah ini kakak nelfon siapa sayang? Oh ya udah sebelah sana. Ini nanti dibuat paragraf ya. Waktu itu kan sudah saya kasih masukan buat pendahuluan sama metode. Ada nggak Lintang sama Ginanya? Wah, nggak ada semua nih. Yang udah ada aja dulu deh. Yang udah ada kelompok berapa nih? Kelompok 5 siapa? Kelompok 5. Mita sama Hana udah ada belum? Hananya ada nggak? Belum, Miss. Belum ya? Belum. Kelompok 7. Iya, Miss. Vivi sama Bore ya.
Ini ya. Nah, teman-teman, baru semalam sih saya ngasih tahu apa namanya. Sebentar, try to connect koneksi. Miss, sebelumnya minta maaf Miss yang variabel apa namanya dependen yang kualitas tidurnya kita belum analisis univaria, soalnya ada satu komponennya yang cara perhitungannya kita masih ragu Miss. Ragunya gimana? Belum di scoring yang kualitas tidur. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti sambil dikonsulin ke saya aja ya. Yang komponen. Nah jadi, Miss, nah teman-teman, dalam pembuatan jurnal ini agak berbeda dengan skripsi. Jadi kalau dalam jurnal itu tidak boleh ada terlalu banyak tabel. Ya, saya baru semalam sih ngasih tahu Devi kalau tabelnya kalau bisa digabung dibuat jadi satu. Jadi kayak sebentar ya, saya punya contoh tampilan tabel. Nah, saya share. Nih. Kelihatan nggak? Jadi dibuatnya satu tabel aja. Misalnya gini, ya, tabel 1. Karakteristik responden. Nah, ini atau tabel univariat misalnya, ini bisa digantiin variabel, ya diganti variabel misalnya, terus jenis skala. Nah, n-nya kamu nulisnya di sini nih, di atas ya, n jumlah sampel dari penelitian kamu berapa, kemudian pendidikan terakhir misalnya, pendidikan di sini kategorinya, kemudian status misalnya di sini ada status pernikahan, terus jumlah anggota keluarga, status kerjaan misalnya. Nah, ini dijadikan satu tabel semuanya yang univariat gitu. Jadi dalam halo, suara saya putus-putus? Kalau di saya iya, Bu. Iya, Miss, suaranya. Putus-putus kah? Masih? Masih nggak? Masih. Sinyalnya sih bagus di saya ya. Coba saya sambil ngomong lagi ya. Kalau apa namanya masih putus-putus, tolong bilang. Ini tampilan tabel di dalam jurnal itu seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak banyak. Kalau misalnya kamu mau menampilkan tabel univariatnya itu ada 10 lebih gitu, nggak apa-apa. Dibikin kayak gini, variabel, kategorinya, frekuensi, nanti dikasih spasi antar variabel. Jadi antar jenis kelamin nih sama pendidikan, supaya kita tahu bahwa itu dua variabel yang berbeda, kita jeda aja satu blok di sini. Kemudian baru di bawahnya ada variabel pendidikan. Nah, totalnya tidak perlu ya, totalnya tidak perlu karena di sini kita sudah menyebutkan n-nya berapa di atasnya, gitu ya. Jadi frekuensinya sama persentasenya aja. Nah, ini yang univariat sampai bawah. Sampai bawah nggak apa-apa, panjang misalnya satu halaman isinya tabel semua nggak apa-apa, nanti di halaman berikutnya baru diinterpretasikan. Jadi interpretasinya dalam bentuk paragraf kumpulan interpretasi, jadinya nggak yang satu tabel kamu interpretasi, kemudian tabel lagi, terus interpretasi lagi, nggak begitu ya. Jadi ini masukan buat semuanya, nggak apa-apa diperbaiki.
nanti sambil jalan untuk minggu depannya buat analisis bivariat sekalian gitu ya. Sama bagian hasilnya. Gitu. Nah, kita kembali ke sini. Kayaknya share-nya saya share screen aja deh. Nah, kelihatan layar saya ya. Oke. Nah, ini punyanya Vivi sama Nure. Nah, ini di bagian hasil, jadi distribusi frekuensi nggak usah dinomorin, nama variabelnya, totalnya dibuang ya. Terus ini tahun angkatan, nggak apa-apa. Jadi di sini kategori ya, di sini bisa diganti nih. Misalnya, sini kategori, terusnya di sini jadi variabel. Kalau mau dinomorin nggak apa-apa juga, berarti tambah satu kolom lagi di sebelah kiri ya untuk nomor. Itu bisa kayak gitu. Terus totalnya dihapus aja nih. Di sini total dihapus ya. Nah, kemudian teman-teman saat menginterpretasi ya, bagaimana cara interpretasi variabel univariat yang baik adalah yang dibaca ya, ketika kamu sudah menerjemahkan frekuensi ke dalam bentuk persentase, ini kan sudah diterjemahkan dalam bentuk persentase ya. Jadi, yang perlu dibaca dalam interpretasi itu bukan lagi angka frekuensinya ya. Bukan lagi angka frekuensinya, tapi yang dibaca adalah persentasenya gitu. Nah, yang perlu disebut itu jumlah total N-nya justru. Tuh, kamu nelfon siapa ini? Nih, tuh, jangan telepon orang lain. Nah, jadi gini teman-teman, untuk kalau total dihapus, nah ini untuk yang 138 responden jadinya interpretasinya begini. Coba Nure sama Vivi diperhatikan. Berdasarkan tabel 1, misalnya mengenai karakteristik responden, dapat dilihat dari total 156 responden terdapat atau langsung saja mayoritas adalah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 88,5%. Dah selesai, gitu ya. Jadi yang laki-lakinya nggak usah disebut nggak apa-apa, karena tadi prinsip dalam interpretasi univariat adalah ketika dia ada dua kategori, maka yang disebutkan hanya yang proporsinya paling besar, gitu. Kalau misalnya 60% sama 50%, yang disebut yang 60%-nya, gitu. Yang paling kecilnya nggak usah disebut. Nah, tapi ini buat semua juga berlaku ya, karena ini adalah teknik interpretasi variabel univariat yang baik. Nah, yang kedua, kalau ternyata kategori kita itu ada 3 atau 4, pokoknya lebih dari 2 kategori, misalnya pendidikan, ya SD, SMP, SMA, sama perguruan tinggi. Nah, ketika kita interpretasi, itu yang pertama dibaca adalah level pendidikan yang paling tinggi. Ya, level pendidikan yang paling tinggi dulu. Habis itu karena kategorinya lebih dari 2, maka kita perlu menyebutkan level pendidikan yang paling rendah. Misalnya yang paling tinggi perguruan tinggi, kemudian yang paling rendah itu lulusan SMP misalnya. Cukup. Jadi misalnya dari 150 total responden dalam pendataan ini, dapatkan bahwa responden yang paling banyak adalah berpendidikan atau lulus perguruan tinggi dengan persentase sebesar sekian persen. Dan kemudian yang paling sedikit adalah mereka yang lulus
SMP ya, atau sekolah menengah dengan persentase sekian persen. Yang posisinya ada di tengah-tengah persentasenya atau proporsinya, kayak misalnya dia yang SD atau yang SMA itu tidak perlu lagi dilakukan interpretasi. Gitu ya, paham ya? Kakak di sebelah sana aja. Sebelah sana. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk interpretasi univariat? Ini nanti, jadi kalau kamu ngerjain skripsi, caranya sama begitu ya. Kalau di skripsi kan nanti tabelnya satu-satu nih kayak gini. Biasanya juga nggak dipisah, nggak digabung antara jenis kelamin sama tahun angkatan. Biasanya dipisah-pisah juga tuh, tabelnya banyak tuh kalau skripsi. Nah, interpretasinya begitu. Cukup yang paling besar aja. Gitu. Kemudian tahun angkatan juga sama. Nah, di sini angkatan tiap responden. Nah, ini jadi tidak boleh lagi menyebutkan frekuensi ya. Tapi disebutkan persentasenya. Itu cara interpretasi yang baik. Kemudian ini intensitas penggunaan smartphone. Nah, tadi digabungin aja alasan. Nah, berarti interpretasinya digabungin. Digabungin nanti dalam satu paragraf. Kalau misalnya variabel univariat kamu banyak, misalnya ada 10 variabel ya univariatnya. Nah, itu kamu boleh membuatnya menjadi beberapa paragraf. Kalau satu paragraf terlalu panjang nih, misalnya kamu pecah aja, misalnya 5 variabel di paragraf pertama, terus 5 variabel di paragraf kedua. Tapi posisinya sebenarnya gini, saat menulis di dalam jurnal atau paper itu melatih kreatifan kita sebagai penulis. Kira-kira bagusnya posisi interpretasi itu ada di mana? Tabel dulu baru interpretasi, atau interpretasi dulu baru tabel, nggak masalah. Makanya biasanya gini teman-teman, kita nggak ada lagi menggunakan kata-kata di atas. Pada tabel di atas, pada tabel di bawah, karena ini akan membuat posisi tabel menjadi kaku ya. Karena kan bisa jadi nanti dalam proses printing atau proses layouting itu bisa berubah loh posisi tabelnya. Jadi ketika kita menyimpulkan tabel, sebutlah tabel sebagai nomornya ya, nomor tabel 1, pada tabel 1, pada tabel 2, nggak usah di atas atau di bawah, itu nggak usah disebut. Kemudian biasanya kalau interpretasinya panjang, itu bisa kamu pecah kayak gini. Kamu gabungin nih misalnya antara yang variabel yang ini ya, yang di tabel 1 sama yang tabel 2 nih kamu gabung. Nanti kan jadinya agak panjang. Kamu boleh interpretasi yang atas dulu, diinterpretasikan, kemudian tabel, bawahnya interpretasi lagi. Jadi posisi tabelnya ada di tengah-tengah, boleh. Untuk memperindah tampilan istilahnya ya, itu artnya atau seninya si penulis untuk membuat variasi dalam penyajian. Karena sebenarnya ya, ketika kita membuat sub bagian atau subbab atau subjudul di dalam sebuah tulisan, entah itu di buku, di makalah, di skripsi, atau di paper, etikanya adalah ini setelah judul misalnya intensitas penggunaan smartphone. Nah, ini seharusnya didahului oleh narasi. Ya, jadi di sini harus ada narasi dulu, minimal satu paragraf pembuka atau apa. Kalau memang ternyata kamu mau langsung menginterpretasi, misalnya berdasarkan hasil penelitian dari sekian responden, peneliti mendapatkan bahwa misalnya apa, di situ kamu jelaskan, lalu detailnya dapat dilihat pada tabel 2. Gitu. Jadi tabel 2-nya terserah nanti saat layouting mau posisi di mana, yang penting kita udah sebutin tabel 2. Kita posisikan misalnya tabel 2-nya di bawah. Terus kamu boleh lanjutin interpretasi lagi di bawahnya apa. Jadi posisinya tuh nggak boleh langsung habis judul bagian terus langsung tabel gitu. Ya itu kurang baik. Kemudian alasan penggunaan smartphone. Nah, ini kan banyak ya. Nah, teman-teman boleh
menyebutkan di sini dari sekian banyak alasan mahasiswa untuk menggunakan smartphone, mayoritas mereka menjawab bahwa penggunaan smartphone berguna untuk mengerjakan tugas kuliah misalnya dengan persentase 92,3%. Nah, sedangkan untuk kepentingan SMS dan telepon, SMS itu masuknya chatting nggak? Chatting ya? Karena kan udah jarang tuh SMS sebesar 30,1%. Nah, ada sebagian kecil yang menjawab alasan yang lain. Nah, lain-lainnya di sini kamu kasih jawaban terbuka nggak, Nure? Jawab Iya, ada. Miss, Nah, ada jawabannya. Nah, kuncinya di sini nih, yang bikin interpretasi lebih panjang adalah sebanyak 4,5% responden menyampaikan alasan lain, yaitu apa saja alasannya. Ya, walaupun cuma satu orang yang menjawab satu alasan yang berbeda disebutin, misalnya alasannya untuk apa sih handphone itu, ya disebutin selain yang ada di dalam pilihan yang sudah kamu buat ini. Jadi nanti lebih kaya gitu interpretasi. Pembaca akan mendapatkan informasi yang tidak ada dari dalam tabel. Gitu. Jadi informasi lain-lain itu adanya di dalam interpretasi. Gitu ya. Jelas ya cara Iya, menginterpretasi. Jadi nanti untuk kelompok yang lain pun sama. Ini ada Gimana? Nure apa? Vivi? Ya. ini Miss, yang lain-lain itu kan ada 7 orang yang menjawab lainnya gitu. Terus ada tambahan aplikasi apa yang mereka pakai. Jadi itu kita tulis semuanya, Miss. Aplikasi yang mereka pakai itu yang mana pertanyaannya? Ini. Yang bawahnya sih. Iya. Itu juga ada. Apa aja sih yang disebutin karena itu tidak ada di pilihan, ya. Itu minoritas, tapi nggak apa-apa, itu memperkaya informasi bahwa ternyata ada fitur lain loh yang dipakai oleh responden selain dari pilihan yang sudah dibuat oleh peneliti, gitu ya. Itu informasinya hanya perlu disampaikan di dalam interpretasi, gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Sudah? Tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini penggunaan smartphone, video conference, sosial media, games. Nah, teman-teman, ini kan pilihannya lebih dari satu ya? Iya, Miss, lebih dari satu. Ini nggak boleh masukin N di sini ya. Jadi kan nanti saat digabungin pun nggak ada N-nya, N-nya di atas aja. Ya, nah dalam interpretasi kamu jelaskan ya untuk variabel ini responden diperkenankan untuk memilih jawaban lebih dari satu gitu. Jadi dari sekian pilihan jawaban yang paling banyak penggunaan smartphone adalah untuk video conference gitu, dan yang paling sedikit. Nah, ini urutannya juga belum urut ya. Jadi boleh kamu pilihannya diurutkan nggak apa-apa. Jadi orang saat baca ngelihatnya dari atas ke bawah. Lebih gampang gitu. Yang paling sedikit adalah games ya kan. Ada 3,2% yang menjawab lain-lain, yaitu aplikasi yang dimaksud adalah apa disebutkan ya, yang tidak ada di dalam list pilihan. Gitu ya. Smartphone addiction. Iya, Miss. Nah, ini kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Kok pindah sih? Ya. Diterjemahkan gunakan bahasa Indonesia saja. Lalu, nah ini kualitas tidur belum ya? Ya, belum selesai nih. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti dilanjut ya. Dilanjut. Iya. Belum bisa.
auto save ya dia. Oh, nggak usah di save. Dia biasanya otomatis. Ada yang mau saya review lagi nggak? Kalau nggak ada, nanti ini sambil jalan kita akan bahas tentang analisis chi-square hari ini sama uji korelasi. Ada yang mau tanya nggak dari hasil interpretasi univariat masing-masing kelompok? Silakan. Yang masih bingung-bingung boleh ditanya. Udah jelas? Sebenarnya prinsipnya sih sama ya. Prinsipnya sama. Teknik untuk interpretasi univariat itu seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah butuh banyak-banyak kalimat gitu. Yang penting saat interpretasi tetap menggunakan asas penggunaan paragraf minimal, yaitu satu paragraf terdiri atas 3 kalimat minimal gitu. Jadi jangan terlalu pendek juga. Maka triknya adalah tabelnya dibuat satu saja. Nggak apa-apa tabelnya panjang ke bawah, nggak apa-apa ya. Itu lebih efisien. Jadi pembaca juga lebih enak bacanya, nggak mencolok-mencolok. Karena ada persyaratan dalam membuat tabel di jurnal atau artikel ya, manuskrip itu per 1000 kata itu hanya boleh ada satu tabel dan satu gambar biasanya. Nah, jadi untuk mengantisipasi jangan kebanyakan tabelnya daripada narasinya gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau tidak ada, kita akan membahas tentang analisis lanjutan ya. Benar, nggak ada yang mau tanya lagi nih? Sudah jelas? Jelas, Miss. Tapi nanti mau konsul ya, Miss. Iya, boleh. Yang kelompok lain? Miss, mau tanya. Kalau kan itu, Miss, tabel kan digabung tuh. Nanti pas interpretasi kan pasti ada beberapa paragraf. Nah, itu paragraf berikutnya dipakai tabel berdasarkan tabel lagi nggak, Miss? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Karena Berarti itu kan masih lanjutan. gitu, Iya, langsung aja. Biasanya kan pembaca juga bacanya yang atas dulu kan. Iya, karena dia harusnya tahu itu interpretasinya baru sebagian variabel, lanjutannya di paragraf berikutnya. Jadi nama tabelnya nggak usah disebutin lagi. Gitu ya. Masih, Miss. Ada lagi kah yang mau tanya? Kemarin sudah sampai uji T udah. Anova ya? Anova udah ya kemarin ya? SPSS-nya sambil dibuka ya teman-teman. Ini kalau hari ini univariatnya sudah selesai, ini kan pertemuan ke-10 ya. Ke-9 apa ke-10 sih? Lalu, saya lagi loading. Saya pengen ngajarin konsepnya multivariat, supaya teman-teman ada gambaran nanti kalau memang ternyata di skripsinya merasa tertantang untuk bikin multivariat, nggak apa-apa ya, saya kasih bekal gitu. Kita belajar sampai multivariat. SPSS emang berat ya, tumben saya muter-muter lama. Udah bisa dibuka di laptop masing-masing?
saya pun trial. Saya lupa naruhnya lagi di mana ya. Lalu cari file dulu, lupa deh. MJ gimana ya? Sebentar. ASCII.xav kan ya? Yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemarin ANOVA sudah ya? Chi-square. Nah, chi-square ini adalah salah satu jenis analisis yang paling sering dipakai ya karena dia dapat melakukan uji dua variabel kategori ya. Dua variabel kategori, dependennya kategori dan independennya kategori yang merupakan paling sering dilakukan untuk uji hubungan ya, uji proporsi. Ingat ketika kemarin kita uji T, yang dilihat adalah uji beda 2 min ya, uji beda 2 min, perbedaan rata-rata. Kalau di dalam chi-square, karena kuncinya adalah di variabel dependent ya, karena variabel dependentnya adalah kategori, maka yang kita lihat bukan perbedaan nilai rata-rata lagi, tapi perbedaan proporsi atau persentase gitu. Nah, di dalam uji chi-square, sebenarnya di biostat dasar ya, di biostat inferensial sudah diajarkan bagaimana rumus secara manual menghitung nilai chi-square sehingga di dalam SPSS ini tidak lagi kita melakukan perhitungan secara manual. Nah, ingat ya, variabel kategori itu ada apa saja yang masuknya ke dalam skala nominal dan ordinal itu masuk ke dalam variabel kategori ya. Kalau di sini contohnya adalah jenis kelamin, kemudian nah, misalnya ada jenis kelamin, kemudian ada pekerjaan, golongan darah, pendidikan, nah semuanya adalah variabel kategori. Nah, di sini tujuannya tadi yang saya bilang untuk menguji perbedaan proporsi. Jadi yang kita bandingkan adalah proporsinya atau yang lebih mudah adalah persentasenya antara dua kelompok data ya. Misalnya seperti ini. Di dalam uji chi-square, apakah ada perbedaan hipertensi antara laki-laki dan perempuan? Nah, kelompok laki-laki dan perempuan kita lihat dalam bentuk proporsi atau persentase.
Ya, seperti itu. Di sini secara teoritisnya dulu kalau kamu masih ingat nih di biosat inferensial pernah ngitung nggak pakai kalkulator rumus K² kayak gini. X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E kuadrat dibagi E. Ini apa sih? O itu adalah nilai observasi, E itu nilai expected, ya. Kemudian dikuadratkan dan dibagi nilai expected. Nah, untuk mempermudah analisisnya dibikin tabulasi silang. Jadi prinsipnya di dalam sini coba dilihat yang menjadi variabel 1 ini dependen atau independen. Ini variabel independen. Jadi jangan salah nanti memposisikan ya. Nah, di variabel 1 adalah variabel independen. Ya. Faktor risikonya yang kita lihat kalau kita mau lihat suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Nah, yang di variabel 2 adalah variabel dependennya, ya, variabel dependen. Jadi kalau misalnya kita mau melihat antara jenis kelamin sama hipertensi, misalnya di sini yang laki-laki, di sini yang perempuan, kemudian di sini tensi yang tinggi, misalnya di sini hipertensi, di sini tidak hipertensi, seperti itu. Nah, kemudian itu perhitungan secara teknisnya. Nah, ada beberapa keterbatasan teman-teman ya di dalam chi-square. Ini chi-square udah belum sih minggu lalu? Udah kayaknya ya? Iya, udah nih. Ah, udah ya? Yang saya ingat ngejelasin ini loh, Fisher exact test. Mana ya? Udah deh kayaknya. Pekerjaan ibu. Ini. Nah, di sini kayaknya saya udah ngejelasin yang ini nih. Saya lupa deh. Bentar. Cerita aja. Tuh, udah tuh kemarin ya. Hanova sama Kaiskar sudah. Kok pada diem aja? Lupa juga apa gimana? Halo. Kaiskar udah kemarin. Ingat enggak? Kita ulang sedikit deh ya. Kok pada diem sih? Iya, Ini pikirannya mana sih? saya lupa, nggak ada yang ingetin. Nah, jadi kalau di dalam uji chi-square ya, sebenarnya idealnya adalah kita pakai nilai p-value-nya di continuity correction. Ya, karena tidak ada nilai expected yang kurang dari 5. Ini kuncinya di sini. Tapi kalau ternyata, nah bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak ada nilai expected yang kurang dari 5? Caranya adalah jumlah sampel kita harus banyak, teman-teman. Maka penting sekali untuk memenuhi kriteria jumlah sampel minimal. Kalau jumlah sampelnya sedikit, kemudian variabelnya kategorinya banyak, ya kayak misalnya level pendidikan atau misalnya kamu membaginya menjadi 3 atau 4 kategori di variabel independennya, maka potensi untuk mendapatkan nilai expected kurang dari 5 ini lebih besar. Ya, terus kenapa kalau misalnya ada yang kurang dari 5, sebenarnya hasilnya kurang ideal, sehingga ketika mau melihat p-value, itu yang dilihat adalah bagian Fisher exact. Nggak boleh pakai continuity correction, gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya dia tabelnya lebih dari 2 kategorinya, maka yang dilihat adalah Pearson chi-square ya. Pearson bukan person ya, Pearson chi-square. Nah, Pearson chi-square ini digunakan kalau kita mau melihat p-value dari kategorinya lebih dari 2. Nah, kamu jangan kaget ketika kamu uji tabel lebih dari 2 kali 2, misalnya pendidikan sama
hipertensi misalnya. Nah, ini tidak akan keluar nilai OR-nya, ya. Nah, OR-nya tidak akan keluar karena rumus OR itu di dalam chi-square dia akan menghitung manual dari tabel 2 kali 2 ini, teman-teman. Nah, mana tadi? Tabel 2 kali 2 yang tadi saya jelasin di konsep. Nah, di sini ABCD ini. Kan kalau rumus OR apa sih? Masih ingat nggak rumus OR? AD per BC. AD per BC. Artinya cuma ada 4 sel di situ ya. 4 kolom ya kan, 4 kotak. Kalau variabel independennya 3, misalnya pendidikan SD, SMP, SMA, atau bahkan 4 sampai perguruan tinggi misalnya yang mau kita lihat, itu kan artinya tabelnya bukan lagi 2 kali 2, tapi 2 kali 4, ya kan? Sehingga nggak cuma sampai D di sana. A, B, C, D, E, F, G, H, ya kan? Sampai H. Terus rumus OR-nya gimana? Kan jadinya bingung si chi-square ini menghitungnya, sehingga itu nggak akan muncul nilai chi-square. Sering sekali ada mahasiswa tingkat akhir yang sedang skripsi, kemudian ketika dia menguji, hasil bivariat dia yang ternyata tabelnya bukan 2 kali 2, tapi 2 kali 3 atau 2 kali 4, nanya ke saya, Miss, kok OR-nya nggak ada ya? Terus saya ngeliat OR-nya dari mana? Maka cara untuk melihat OR, kamu perlu melakukan analisis regresi logistik. Ya, jadi nggak bisa lagi pakai chi-square. Chi-square itu hanya membantu. Oswin kenapa senyum-senyum lagi chatting sama siapa, Oswin? Chi-square itu hanya membantu untuk menyajikan tabel 2 kali 3 dan 2 kali 4-nya gitu ya. Seperti itu caranya. Jadi kemarin kita sudah latihan uji chi-square. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini kunci. Kenapa? Karena pasti nanti dalam analisis kamu di tugas ini maupun nanti dalam skripsi akan banyak menggunakan chi-square. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kita mau melakukan analisis uji korelasi dan regresi linear. Kalau tidak ada pertanyaan di chi-square, ada yang mau tanya? Belum ada, Bu. Belum ada. Udah jelas ya? Iya, Bu. Nah, sekarang yang kita bayangkan adalah variabel dependennya dia numerik. Misalnya kalau tensinya nggak kita kategorikan menjadi hipertensi atau bukan, ya tetap misalnya 150/100 gitu ya. Atau dalam berat badannya nggak kita kategorikan dengan IMT, tapi sakit. Kenapa? Hah? Kenapa perutnya? Bunyi. Gini. Udah. Minum dulu. Iya, sini pensil bener. Nah, maaf. Kemudian contohnya di sini ada kayak tadi saya bilang ya, berat badan dengan tekanan darah. Jadi kalau korelasi ini dua-duanya numerik. Kalau kemarin ANOVA sama uji T ya yang numeriknya adalah dependen atau independennya? Dependennya ya, independennya kategori ya, uji T sama ANOVA. Tapi kalau uji korelasi sama regresi linear ini, untuk dua-duanya itu adalah numerik ya, dua-duanya adalah numerik. Coba di sini. Nah, korelasi secara bahasa artinya adalah hubungan ya. Yang dalam uji korelasi ini yang kita lihat adalah pola yang tidak bisa dilihat di dalam uji variabel yang bersifat kategorik. Nah, di sini di dalam uji korelasi nilai positifnya kita bisa melihat polanya apakah dia berpola positif atau pola negatif. Ada arahnya, teman-teman. Ya, ada arahnya. Secara sederhana, biasanya sebenarnya sih bisa dilihat pakai scatter. Jadi gini, uji korelasi ini kalau dulu kamu belajar, tapi saya yakin pasti lupa ya, karena dasar sekali.
di dalam biostat itu pernah nggak bikin tabel kayak gini? Pakai scatter dot gini. Ada yang penyebarannya terarah, ya. Ada yang penyebarannya terarah dari misalnya ini kan sumbu X nih. Kok nggak bisa? Nah, ini kan sumbu X, ini kan sumbu Y. Nah, dari X sama Y ini semakin tinggi X ya, semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Nah, ini artinya hubungannya, korelasinya positif. Maka dalam kurvanya ya, dalam kurva sumbu X dan Y ini dia akan membuat garis diagonal ke arah kanan atas. Gitu. Ya, ini polanya bernama linear positif. Nah, ada kebalikannya ketika ada dua variabel, itu dia ketika X-nya dia tinggi, ya, tapi Y-nya justru semakin rendah. Misalnya, semakin tua umur, misalnya ya, semakin tua umur, maka semakin dekat jarak tempuh yang dapat dilalui dalam waktu 5 menit misalnya. Kan kalau lansia jalannya makin lambat ya dibandingin orang muda ya. Yang umurnya produktif sama lansia lebih lambat jalan lansia. Misalnya semakin tua umur ya, semakin singkat atau semakin pendek jarak tempuh yang dapat dilalui dalam kurun waktu 5 menit misalnya. Nah, ini ketika titik X sama Y-nya ketemu di sini. Nah, ini dia bersifat linear negatif. Kenapa? Karena semakin tinggi X, semakin rendah Y. Gitu. Posisinya, dia akan membentuk garis diagonal yang mengarah ke kanan bawah. Itu teman-teman. Ya, secara urutan. Memang di dalam kenyataannya, nanti dalam kurva, kita nggak akan menemukan titik-titik yang secara teratur berkumpul, tapi nanti polanya itu biasanya kelihatan dibantu dengan garis. Nah, kalau posisi yang lain, itu ketika X sama Y-nya, polanya berantakan sekali, sehingga benar-benar nggak kelihatan nih arahnya ke kanan atas atau ke kanan bawah. Ya, arahnya ke kanan atas atau ke kanan bawah, ini pola yang nggak kelihatan, artinya ini tidak ada hubungan. Ya, kalau tadi misalnya semakin tinggi X, semakin tinggi Y, itu contohnya apa sih? Misalnya kita mau melihat antara tekanan darah sama IMT misalnya. Semakin tinggi indeks massa tubuhnya, semakin tinggi tekanan darahnya. Artinya orang yang obes itu lebih berisiko untuk terkena hipertensi, ya. Kan kalau hipertensi semakin tinggi tensi kan, IMT semakin naik IMT-nya artinya kan dia semakin kelebihan berat badan ya, semakin overweight. Nah, misalnya X-nya di sini adalah posisinya hipertensi, Y-nya di sini posisinya adalah overweight. Nah, maka dia hubungannya berkorelasi linear positif ya. Hubungannya positif seperti itu. Nah, itu konsep dasar mengenai uji hubungan dua variabel. Yang keduanya adalah variabel numerik, teman-teman. Ya, jadi ini prinsip dasarnya kayak gini nih. Nah di sini ada nilai korelasi ya, berkisar 0 sampai 1. Ya, berkisar 0 sampai 1. Nah, arahnya adalah -1 standar deviasi sampai +1. Jadi, kalau misalnya dia 0 atau ada rentang antara kok nggak bisa dicoret sih? Saya hapus dulu deh. Comment eraser. Nah, misalnya 0 ini nggak mutlak 0 banget sih, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu mau melihat, kayaknya di bawahnya ada deh. Nah, ini nih, hubungan nilai korelasi ya. Di sini, ini salah nih. Saya benarin dulu deh.
Jadi gini di atasnya, kalau dia 0, min 0,25 ya, sampai ke 0, jadi rentangnya di sini, sampai ke 0,25 ya. Nah, ini posisi 0-nya adalah tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan linear sama sekali. Tapi kalau posisinya dia apa namanya? Di antara min 0,25 sampai 0 atau dari 0 sampai positif 0,25, ini hubungan linearnya lemah. Ya, hubungan linearnya lemah. Nah, tanda positif sama negatif itu menandakan semakin dia, kalau dia negatif, itu artinya adalah hubungan linear negatif yang kebalikan. Posisinya di sini. Nah, kalau kurvanya gambaran kayak gini, pasti nilai korelasinya min atau negatif. Ya, kalau dia angkanya positif seperti ini, nah ini namanya hubungannya adalah hubungan linear positif. Dari 0, semakin dia mendekati angka 1, semakin kuat hubungan linearnya. Satunya itu bisa satu positif, bisa satu negatif. Kalau dia arahnya ke kanan, misalnya tadi dulu, kelihatan? Nah, misalnya di sini ada garis lurus ya. Maaf ya teman-teman, mencong-mencong. Nah, di sini plus 1. Misalnya di sini plus 1, ya. Plus 1, di sini negatif 1. Nah, semakin dia mengarah ke kanan, ya, maka hubungan linear positifnya semakin kuat. Ya, semakin ke kanan, dia semakin kuat. Atau semakin ke kiri, dia semakin kuat. Nah, yang membedakan adalah kalau ke kanan, dia hubungan linearnya positif. Maka nilai R-nya itu pasti angkanya positif. Nah, kalau semakin ke kiri, itu semakin kuat, tetapi hubungan linearnya negatif. Hingga tandanya apa? Nilai R-nya pasti negatif. Kalau dia semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah. Ya, semakin lemah. Kalau ke sini, semakin lemah. Sehingga ketika dia bertemu di angka 0, maka kita katakan tidak ada hubungan linear. Gitu. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti ini. Cara membaca hubungan linear antara dua variabel. Gitu. Nanti ada sih tabel R-nya ya, teman-teman bisa lihat. Kita lanjut dulu. Ini konsep ya. Konsep. Apa? Nanti dulu, Kak. Nanti ya. Nah, kalau dia angkanya pas 1 atau pas min 1, artinya hubungan linearnya sempurna. Tapi jarang ada yang kayak gitu ya. Paling dia 0,7, 0,8 kalau yang mengatakan dia hubungan linearnya kuat. Baik itu positif ataupun negatif. Kalau yang lemah tadi yang saya bilang dia di bawah 0,25 itu lemah. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini salah nih R-nya nih. Nah, kalau ini rentangnya 0,00 sampai dengan 0,25, ini hubungannya tidak ada hubungan atau lemah. Ini 0,25. Nah, ini salah nih. Ini salah nih. Yang hubungannya kuat, yang hubungannya sedang. Sorry. Makanya ini kenapa buku ini tidak dicetak karena banyak salah ketik ya. Nah, ini hubungan sedang itu adalah dari 0,26 sampai
0,5. Kita ngomonginnya baik positif maupun negatif ya teman-teman. Karena positif negatif itu cuma arah, tapi ketika angkanya adalah menyatakan kekuatan hubungannya. Nah, kalau R-nya di sini adalah 0,51 sampai 0,75. Nah, ini hubungannya kuat. Kalau angkanya 0,75 sampai dengan 1, itu adalah hubungannya sangat kuat atau sempurna. Jadi sebenarnya rentangnya nih yang benar kayak gini nih, bukannya 0,0 sampai 0,25 semua, nih salah ya. Yang benar yang atasnya doang. Jadi cara membaca nilai R kayak gini. Nah, ini bergunanya di mana? Bergunanya di interpretasi ya. Di interpretasi itu kamu harus pintar membaca nilai R-nya. Kalau R kamu misalnya, coba saya tanya dulu Tiara. Kalau kita dapat nilai R 0,4, berarti hubungannya seperti apa Tiara? 0,4 plus ya, bukan min. Hubungannya berarti sedang, Min. Sedang. Arahnya positif atau negatif? Positif. Positif. Anissa, Antika, kalau misalnya nilai R kita itu adalah min 0,8, hubungannya seperti apa? Ada nggak Anissa? Iya, Miss. Min Ya. berapa, Miss? Min 0,8, hubungannya seperti apa kalau begitu nilai R-nya? Hubungannya lemah. Min 0,8. Kodima ada? Ada, Miss. Iya, kalau misalnya nilai R-nya min 0,8, hubungannya bagaimana Kodima? Hubungannya sangat kuat ya, Miss. Sangat kuat, arahnya? Negatif. Negatif ya, arahnya negatif. Seperti itu ya cara bacanya ya. Nah, itu cara baca uji korelasi di dalam nilai R. Nah, untuk menguji hipotesis, analisisnya kita pakai analisis regresi linear sederhana ya. Nah, analisis regresi linear sederhana ini secara rumus nggak usah saya jelasin. Nah, tadi kalau R itu adalah korelasinya, di dalam analisis regresi linear ada yang namanya R square atau R kuadrat. Ya, koefisien determinasi atau koefisien korelasi. Nah, di sini kita nggak usah ngitung manual lagi, nanti di dalam SPSS akan keluar apa kegunaan nilai R square ya untuk melihat seberapa besar variasi variabel yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Jadi hubungan Y sama X-nya. Nilai S square itu 0 sampai 1 juga sama dengan nilai R, atau biasanya dia dibentuknya dalam persen, 0% sampai dengan 100%. Nah, kita langsung praktik aja supaya paham ya, terus baca tabel ISTS-nya kayak gimana. Nah, caranya kita mau melihat misalnya hubungan korelasi antara umur ibu dengan kadar Hb-nya. Nah, di sini SPSS saya kelihatan nggak? Analyze. Belum, Miss. Belum, Miss. Belum ya? Mau minum? Itu di meja ada. Gelas kakak yang Hello Kitty tadi. Ambil sendiri ya, pintar. Kelihatan sekarang? Kelihatan? Analyze. Sudah, Nah, Miss. analyze, kemudian kita regression. Kemudian kita pilih yang linear. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat yang mau kita pakai adalah variabel umur sama HB. Nah, teman-teman nggak perlu memposisikan mana dependent, mana independent. Oh, sorry, tampilannya beda ya. Tampilannya beda, sebentar.
Ini yang di tabel ini kayaknya SPSS zaman lama ya. Oh, kita mau pilihnya yang correlate ya, bivariate correlation-nya. Coba di sini tadi saya mintanya pakai yang linear regression. Ini kalau untuk multivariate. Sebentar. Nah, di sini kalau cuma bivariate kita uji korelasinya yang ini teman-teman ya. Analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini variabelnya nggak dipisahkan antara dependent sama independent. Yang kita masukin adalah umur ibu. Ini sambil dikerjain ya di SPSS masing-masing. Kemudian setelah umur ibu kadar HB. Tadi dulu yang diminta HB pengukuran keberapa nih? Oh, di sini BB ibu, BB bayi, tapi di sini umur sama HB. Ntar dulu. Oh, bukan HB, BB ibu sama BB bayi. Berat badan ibu sama berat badan bayi. Oke, berat badan bayinya adalah satuannya apa ya? BB bayi yang ini. Berarti bukan yang ini. Berat badan ibu, bukan umur ibu ya. BB ibu, sama BB bayi. Nah, BB ibu sama BB bayi, kita masukkan di sini variabelnya. Kemudian, yang perlu dicentang adalah ini nggak konsisten di dalam buku ya. Dalam buku di sini umur sama HB, ternyata di sini yang dianalisis adalah BB ibu sama BB bayi. Nah, yang perlu dicentang itu cuma tanda Pearson-nya ya, Pearson-nya aja, kemudian kita oke-kan. Nah, di sini muncul satu tabel korelasi ya. Teman-teman bisa lihat di sini sama nggak dengan ini? Sama ya, Pearson correlated. Nah, kalau di dalam output, kamu bisa lihat di bawahnya ada bintang-bintang. Nah, correlation is significant at 0,01 level atau total. Kita lihat di sini, berat badan ibu di sini signifikan dengan berat badan bayi dengan nilai P ya. Nilai P-nya, nilai p-value-nya kita lihatnya di signifikan total 0,000. Kemudian nilai Pearson-nya adalah 0,684. 0,684 ini adalah nilai R-nya teman-teman ya. Nilai R-nya. Nah, kalau posisi nilai R-nya adalah 0,684 yang seperti ini, artinya kalau kita lihat tabel, itu berapa kekuatan hubungannya? Sini. Iya, hati-hati. Kalau 0,684 kekuatan hubungannya seperti apa? Kuat, lemah, sedang, sangat kuat? Kuat ya, kekuatan hubungannya adalah kuat. Arahnya positif atau negatif? Positif. Arahnya adalah positif. Oke. Nah, tadi pakai uji korelasi, jadi yang correlate bivariate. Nah, kalau kita mau lihat uji regresinya, ya dengan menggunakan regresi linear sederhana, ini teman-teman bisa pakai analyze, regression, sama linear. Di sini BB ibunya menjadi independen. Coba kita pilih, ya. Sekarang kita lanjut, analyze, regression. Di sini yang linear kita pilih, kemudian yang dependennya adalah BB bayi, ya, BB bayi, kemudian berat badan ibunya menjadi yang independen, benar kan? Ya benar. Nah, tinggal di oke aja, ya, tinggal di oke aja. Ini bisa dipakai untuk bivariate maupun multivariate. Nanti dalam multivariate di bagian independen, kamu tinggal masukin ada berapa variabel yang kita masukin,
Di sini kemudian metodenya enter, tinggal di oke. Nah, lihat, tadi pakai uji korelasi saja, kalau ini kita pakai uji regresi linear. Kalau teman-teman lihat, di sini ada nilai R. Nilai R di dalam uji korelasi tadi sama di dalam uji regresi linear, nilainya sama nggak? Sama ya. Tapi positifnya adalah di dalam uji korelasi ini kita bisa melihat nilai R square yang tidak ada di dalam uji korelasi. Gitu. Nah, melihat p-value-nya dari mana? Dari uji ANOVA. Ya, namanya ANOVA juga tapi Nah, di sini di koefisien korelasinya adanya di bagian bawah ya, di sini 0,000. Ya, signifikannya sama ya, 0,000 gitu. Ya, sehingga bagaimana cara menginterpretasikan? Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Pertama adalah nilai p-value yang tadi, nilai p-value-nya ini 0,000 ya. Nah, kemudian ada nilai R square yang tadi saya bilang besarnya ada 0,468. Nah, ketika kita mau membaca R square, kita ganti satuannya dari desimal menjadi persentase. Jadi 0,468 menjadi 46,8%. Ini untuk menginterpretasikan variasi. Ya, variasi berat badan bayi dengan berat badan ibu. Semakin besar nilai variasinya, maka semakin bagus, gitu ya. Nah, kemudian di bagian ANOVA-nya juga signifikannya sama nih. Nilai A-nya antara berat badan ibu dengan berat badan bayi itu signifikan 0,000. Artinya apa? Dalam alfa 5% kita bisa yakinkan bahwa regresi sederhana ini cocok dengan data yang ada pada garis regresi di dalam tabel koefisien A di kolom B ini ya. Nah, ini. Nah, sehingga cara kita menghitungnya ya, teman-teman bisa lihat ada nilai intercept. Nah, intercept itu yang ini. Si dulu, Kak. Nilai B-nya adalah 44,38 di sini. Nah, unstandarized coefficient yang di sini ya, teman-teman. Ini buat koefisien beta, nilai P-nya, nilai R-nya. Nah, di sini ada nilai konstan, ini intercept namanya, ya, koefisien betanya di sini, sama ada berat badan ibu 44,383. Apa maksudnya? Di dalam uji regresi linear kita bisa membuat prediksi model ya dengan rumus Y sama dengan A tambah B dikali X. Artinya kita bisa menghitung berapa gram berat badan bayi ketika kita tahu berat badan ibunya. Jadi 657 ini satuannya gram. Ya, 657,93 itu kita ambil dari nilai B yang ada di sini ditambah 44,38 itu kita ambil dari nilai berat badan ibu ini konstanta ya, dikali berat badan ibu yang sebenarnya, misalnya kalau dia 50 kg kita ganti menjadi satuan gram ya. 50 kg berat badan ibu berarti berapa tuh? 50 kilo berarti 5.000 gram ya, 50.000 gram ya, 50.000 gram. Nah, ini agak panjang cara membacanya. Jadi nah di sini penyajiannya seperti ini. Dari uji regresi linear, jadi saat kita mau menguji hubungan dua variabel yang numerik, yang pertama kita lihat di uji korelasinya, yang kedua kita lihat regresi linearnya, ya, regresi linearnya. Antara analisis korelasi dan regresi, yang pertama dilihat ada nilai R. Nilai R itu untuk melihat kekuatan hubungan
yang tadi kita bilang ya, yang tadi kita bahas, apakah dia hubungannya positif atau negatif, kemudian kekuatannya adalah lemah, sedang, kuat atau sangat kuat. Nah, kemudian nilai R square di sini atau R kuadrat kita untuk melihat variasi berat badan bayi. Ya, kemudian persamaan garis ini untuk memprediksi berapa sih berat badan bayi yang akan dilahirkan dari ibu yang punya berat badan sekian. Misalnya kalau ibunya berat badan 70 kilo, kira-kira bayinya bakal lahir berapa ya? Berapa gram nih ya beratnya. Nah, itu bisa diprediksi dengan menggunakan analisis regresi linear. Angka-angka ini keluar dari hasil perhitungan statistik, bukan dari kehendak si peneliti ya, teman-teman. Ini namanya persamaan garisnya. Kemudian nilai p-value-nya adalah yang tadi dari alfa di bagian ANOVA sama yang di bawahnya biasanya dia akan konsisten sama 0,000. Artinya dia bisa kita tambahkan satu digit lagi 0,005 di belakangnya. Nah, hubungan berat badan, jadi cara interpretasi kayak gini. Yang pertama adalah nilai R-nya dulu kita baca. Hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi menunjukkan hubungan yang kuat. Ya, dengan nilai R 0,684 dan berpola positif. Artinya, semakin bertambah berat badan ibu, semakin besar berat badan bayinya. Gitu. Ini secara analisis statistiknya seperti ini. Kemudian, nilai koefisien dengan determinasi 0,468 dalam persamaan garis regresi kita peroleh bahwa 46,8, ini 6-nya dibuang aja ya, 46,8%, ini 6-nya dibuang, 46,8% variasi berat badan bayi atau persamaan garis yang diperoleh cukup baik untuk menjelaskan variabel berat badan bayi. Gitu. Jadi semakin besar nilai variasinya, semakin besar nilai persentasenya ini dalam 1%, maka semakin baik gitu ya. Hasil uji statistik baru kita baca nilai p-value-nya. Hasil uji statistik didapatkan ada hubungan yang signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. P itu cuma melihat hubungannya, dia ada hubungan atau tidak. Kalau melihat hubungannya positif atau negatif, lihatnya dari R ya. R square-nya kita melihat variasinya. Gitu, variasi berat badan bayinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian dalam persamaan garis ya, di dalam analisis regresi linear akan keluar seperti ini kan. Nah, cara menginterpretasinya bagaimana? Dari persamaan garis kita dapat memprediksi ya variabel dependen dengan variabel independen. Kalau kita mau tahu berapa sih berat badan bayi jika diketahui ibunya punya berat badan 60 kilo, maka caranya adalah jadi tidak perlu dirubah satuannya, teman-teman. Di sini 657,93 ditambah 44,38 dikali 60 kilo berat ibu. Ingat, kalau misalnya dalam rumus matematika ada penjumlahan sama perkalian, mana yang didulukan? Dikali dulu apa dijumlah dulu? Kalian. Nah, dikali dulu. Artinya 44,38 dikali 60 berapa? Baru ditambahkan 657. Lalu didapatkan hasilnya 3.320,73 gram. Nah, ini adalah prediksi berat bayi yang akan lahir dari ibu yang punya berat badan 60 kilo. Gitu, teman-teman. Itu kegunaannya persamaan garis di dalam regresi linear. Ya, yang tidak ada atau tidak bisa dihasilkan dari analisis lain seperti uji T dan lain itu dia nggak bisa. Nah, ingat prediksi regresi tidak dapat menghasilkan angka yang tepat karena kita punya standar deviasi ya, jadi plus minus nggak exactly sama. Bayi yang dilahirkan segini beratnya 3.300 sampai desimalnya sama nggak mungkin ya. Nah, maka kita perlu melihat standar error of the estimate. Punya toleransi berapa sih jauhnya? Nah, di dalam nilai Z, kita lihat di sini ada 844 di sini
posisinya ada di mana? Nah, standar errornya di sini posisinya yang ini nih kalau nggak salah. Nih ya. 391,676. Nah, 391,7. Tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi plus minus ya 430. Kenapa di sini 430? Oh, sorry, di sini bukan yang di standar error yang ini, bukan di standar error di bagian koefisien ya, bukan yang di sini, tapi standar errornya adalah yang di sini, standar error of the estimate. Jadi untuk membuat rentang seberapa jauh sih perbedaan hasil yang dihasilkan dari perhitungan statistik kita dengan kenyataan yang ada. Nah, 430 gram, 715. Jadi plus minusnya gini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, dalam nilai kepercayaan 95% itu berat badannya adalah plus minus 430 gram. Ya, karena dia tidak persis 3.320. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% untuk berat ibu yang beratnya 60 gram, diprediksi berat bayi itu antara 2.476 sampai 4.164. Ya, jadi 3320 kita hitung, coba kita buktikan pakai kalkulator. Ini ya. 3320 kayaknya sih dikali 2 sebentar. Kalau ditambah 430 karena dia tutel 715 320 tadi berapa? Ulang 320 73 ditambah 30 sama dengan 3751. Sedangkan di sini sampai 4000. Berarti nilai Z-nya kita kali 2. Kenapa? Karena analisisnya adalah tutel. Jadi di sini ada plus minus 844. Kenapa dapat 844? Karena 430,715 kita kalikan 2. Ya, dikali 2. Oswin izin ke Jumatan ya. Oh iya. Oke, jadi dikali 2 teman-teman untuk menghitung prediksi. Jadi 3.320 ya, plus minus itu bisa ditambah, bisa dikurang 844,200. Ini bolehlah kita buletin aja ya. Battery low. Oke. Nah, ini plus minus 844 ini didapatkan hasil, kita buktikan, desimalnya kita buang dulu biar nggak terlalu ribet ya. Kalau 3320 dikurang 844 akan mendapatkan hasil 2476. 2476 ya kan, sama hasilnya dengan prediksi yang di sini 2476. Nah, ketika 3320 kita tambah 844 itu hasilnya 4164 ya. Jadi rentang si berat bayi ini kita prediksikan antara 2500
sampai 4164 gitu. 2476 sampai 4164. Sebenarnya sih ini rentangnya terlalu jauh ya teman-teman, karena di mana-mana bayi itu lahir yang memang beratnya segini. Jadi prediksinya nggak spesifik. Ketika kita punya persamaan linear yang plus minusnya semakin sempit, itu semakin akurat perhitungan kita gitu. Jadi ini kenapa bisa lebar sekali plus minusnya sampai hampir 1 kilo kan? Perbedaannya sampai hampir 1 kilo. Kenapa? Karena cuman bivariat. Kalau kamu melakukan analisis multivariat, nanti dia rentangnya akan semakin sempit plus minusnya. Jadi kita bisa prediksi secara spesifik. Dan sebenarnya saya masih agak kurang begitu sependapat ketika ini ya nilai z-score-nya, standar error-nya di sini harus dikalikan 2 gitu. Jadi kan besar sekali ya. 430 kalau dikalikan 2 kan jadinya besar sekali. Tuh. Ya. Nah, kemudian untuk garis prediksi, bagaimana cara kita membuat garis prediksi? Di sini dalam uji regresi linear, ya, kita minta graph, scatter, sama define. Kenapa di sini HB sama umur? Salah kan? Kita mau lihat nih, benar nggak nih yang 0,6 itu regresinya garisnya lain ya. Mintanya line. Oh, scatter. Bukan line chart. Scatter atau dot. Kita pakai yang simple. Kita define. Nah, y-aksisnya tadi apa? Y-aksisnya bukan HB, tapi adalah berat badan. Berat badan ibu, berat badan bayi. Y-aksisnya adalah berat badan ibu. Salah, berat badan bayi ya. Yang Y adalah variabel dependent. Berat badan ibunya di x-aksis. Kemudian kita mau bikin plotnya fit line. Klik total sebentar. Di sini nggak ada fit line-nya, harus di-oke-kan dulu. Kita oke. Grafnya kita lihat. Nah, di sini ini scatternya kita bisa tambahkan garis add reference line for the equation. Nah, reference line-nya ini custom equation, nggak usah. Kita close. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan ya. Jadi kalau nggak pakai garis tadi ya, nih kalau misalnya garisnya tadi kita belum pakai, kita undo misalnya. Nah, ini kan sepertinya berpencar, ya kan? Tapi sebenarnya dia membuat garis. Maka untuk membantu kita membaca dia pakai dia bentuknya adalah arahnya ke arah positif atau ke arah negatif. Nah, kita bisa tadi diklik di sini line atau di sini boleh juga diklik kanan. Add fit line add total. Ya, kemudian di sini standarnya adalah yang akan kita pakai pakai yang linear karena kita mau menguji analisis linear ya. Analisis linear kemudian sudah, regresi linearnya sudah, kayaknya nggak ada yang perlu dirubah lagi. Nah, di sini. Nah kan,
Di sini 6,58, 44,38. Nah, ini 6,58 plus 44,38 yang ada di dalam rumus X plus Y-nya tadi akan muncul di dalam persamaan garis kita. Jadi saat kamu melakukan regresi linear, banyak sekali hasil yang harus ditampilkan termasuk diagram spot ini, ya, scatter dan garis linearnya. Tuh posisinya dia ada di kiri bawah menuju ke kanan atas. Artinya hubungannya positif, ya kan? Kalau posisinya menyilang kayak gini, baru itu hubungannya negatif. Nah, lalu tabelnya, gambarnya kalau mau kamu simpen, bisa ya teman-teman, kalau mau langsung di copy, itu langsung copy chart aja. Terus misalnya mau kamu masukkan ke Microsoft Word nih, misalnya, ya udah langsung dipaste aja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi nggak usah repot-repot ya. Jadi untuk SPSS versi sekarang sih udah enak kayak gini ya. Kayak gini. Jadi ini adalah bentuk asli dari tabel yang ada atau grafik yang ada dalam SPSS. Tuh, ini caranya kayak gini. Ada yang mau ditanyain nggak untuk regresi linear? Yang logistik? Ada yang mau ditanyakan? Jadi minggu depan kita akan membahas tentang analisis multivariat, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jadi tadi untuk regresi linear cukup banyak ya, cukup banyak yang perlu diuji dan diinterpretasi. Klik-kliknya sih cuma beberapa kali, cuman data yang dibaca cukup banyak. Ada tadi kita mau melihat uji korelasinya dulu, nilai R-nya berapa, kemudian arahnya positif negatif, hubungannya kuat atau lemah, kemudian ada R-square untuk melihat variasinya, semakin besar nilai R-square maka semakin baik ya variasinya. Kemudian kita lihat p-value, lalu tadi ada persamaan garis. Ya, persamaan garis untuk memprediksi nilai dari variabel independennya. Variabel independennya adalah berat badan bayi, maka bagaimana cara memprediksi nilai berat badan bayi kalau berat badan ibunya sekian kilogram misalnya, itu kita bisa langsung masukkan dengan menghitung berdasarkan rumus persamaan linearnya atau persamaan garisnya. Dan yang terakhir, kita perlu menyajikan kurva atau diagram scatter plotnya dengan memberikan garis linear di situ untuk melihat apakah arahnya konsisten atau sesuai dengan nilai R yang kita uji dengan uji korelasi tadi. Gitu ya. Nah, kesemuanya itu kalau kita melakukan analisis regresi linear harus diinterpretasikan di dalam hasil penelitian kita. Gitu. Jadi ada banyak informasinya yang perlu disajikan. Itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sudah 11.40. Sudah, Bu. Sudah ya? Agak pusing? Pusing, Bu. Pusing. Karena iya, memang analisisnya dia lebih jelimet ya, lebih jelimet. Nanti silakan kan nanti buat laporan dipraktekin ya, dipraktekin. Kemudian dibuat interpretasi seperti yang ada di contoh. Laporan harian saja ya. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Untuk tugas yang minggu depan berarti usahakan sudah sampai analisis bivariat ya. Uji chi-square-nya dikerjakan dan univariatnya dibuat satu tabel saja. Ya, langsung dimasukkan ke dalam papernya atau jurnalnya dan minggu depan kita bahas.
sebelum kita masuk ke analisis multivariat. Di multivariat kayaknya butuh 2 pertemuan, jadi minggu depan sama depannya lagi, kemudian baru kita masuk ke Happy Info ya. Kan saya janjikan mau mengajarkan Happy Info ke teman-teman ya. Jadi biar paham cara penggunaan aplikasi lain selain SPSS. Sudah azan di tempat saya. Mungkin kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada kelompok yang mau konsul by WhatsApp, nggak apa-apa ya. Tuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Makasih, Bu. Ya.